Ulangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teori, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Sedangkan instrumen tes merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena yang diamati. Nah, dalam pengembangan instrumen tes ini terdapat 10 prosedur. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Maksud dari menentukan tujuan yaitu untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi. Yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi. Maksud dari menyusun kisi-kisi itu apa? Ya seperti ini, penulisan soal. Jadi kisi-kisi itu kita perlu membuat ya teman-teman, yang digabungkan dengan tujuan pembelajaran. Jadi manfaat dari membuat kisi-kisi yaitu untuk menjamin sampel soal yang baik, dalam arti seperti mencakup semua pokok bahasan seperti proporsional, agar item-item atau butir-butir tes atau soal mencakup keseluruhan materi. Nah, kembali lagi tadi yang di tujuan instrumen tes mencakup materi, dan di sini dikembangkan dalam bentuk kisi-kisi. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu menyusun butir soal dan kunci jawaban. Jadi setelah kita membuat kisi-kisi yaitu kita menyusun butir-butir soal. Jadi kita harus menyusun butir-butir soal ini disesuaikan dengan kisi-kisi dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu validasi. Soal yang sudah kita susun yaitu akan divalidasikan valid atau tidak, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu yang kelima, revisi. Namun dalam soal tadi yang sudah kita buat ya, sudah kita susun butir-butir soal dan kunci jawaban. Setelah itu kita cek validasinya. Apakah dari 10 soal ini valid? Atau ternyata dari 10 soal yang valid hanya 7. Oke, berarti kita pakai 7 saja. Namun yang 3 kita akan revisi. Nah, di sisi ini selanjutnya ada uji coba. Yang keenam yaitu uji coba. Setelah direvisi, selanjutnya yaitu kita uji cobakan kepada peserta didik. Setelah itu yang ketujuh, analisis hasil uji coba. Nah, analisis uji coba ini tes itu sudah banyak yang diuji cobakan pada peserta didik untuk menentukan karakteristik yang kurang lebih sama dengan karakteristik peserta tes yang sesungguhnya. Gini ya, mohon maaf teman-teman. Jadi seperti gini. Berdasarkan dari data hasil uji coba ya tadi ya, itu dilakukan analisis kembali, terutama butir soal yang meliputi validitas, tingkat kesukaran, pengecoh, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap merakit kembali tes. Di sini terakhir yaitu merakit kembali tes. Apa sih gunanya merakit kembali tes ini? Yaitu soal yang tadinya mudah sampai sulit itu kita urutkan mulai dari yang mudah dulu biar nggak acak-acakan. Mungkin yang tadinya awal kita mengikuti mengikuti tujuan instrumen. Jadi kita yang pertama mengikuti tujuan instrumen. Selanjutnya kita revisi lagi. Oh, ternyata ini soal yang sulit. Nggak mungkin dong soal yang sulit kita letakkan di nomor 2 atau nomor 3. Bisa jadi kita akan memasukkannya di nomor 8, 7 atau 9 seperti itu. Nah, selanjutnya ini yaitu contoh
pengembangan penyusunan instrumen tes yang sudah saya buat. Di sini saya membentuk sebuah tabel ya teman-teman, yang tadi saya sebutkan ada 10. Nah, setelah itu di sini saya membuktikan dari data-data sekolah yang sudah saya ambil atau saya minta dari pihak sekolah untuk diobservasikan seperti itu. Jadi di instrumen tes ini tuh kita benar-benar lengkap ya teman-teman. Ada RPP atau sekarang di kurikulum Merdeka ini terkenalnya dengan modul ajar seperti itu. Dan juga di sini tuh terdapat sumber dan media dalam pembelajaran apa saja yang digunakan. Setelah itu penilaian, kayak prosedur penilaiannya bagaimana, instrumen penilaian itu bagaimana, dan penilaian hasil belajar itu pakai apa, seperti itu ya teman-teman. Dan yang di terakhir ini kalian bisa melihat, yaitu yang kalian lihat itu ada soal. Nah, di sini juga saya mencantumkan kisi-kisi penulisan soal. Jadi enggak langsung nomor 1 kita buat materi ini. Jadi enggak gitu. Kita harus mengetahui mulai dari kompetensi dasarnya, kompetensi inti, indikator soal, seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya di sini juga ada pemetaan untuk buat soal teman-teman. Setelah itu, jika sudah dipetakan, kayak selanjutnya apa ya? Ini kita sudah buat soal tadi ya. Berarti harus mencantumkan kunci jawaban juga. Ini yang disebut dengan instrumen tes, teman-teman. Bisa kalian lihat ya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu analisis butir soal. Analisis butir soal adalah suatu kegiatan analisis untuk menentukan tingkat kebaikan butir-butir soal yang terdapat dalam suatu tes, sehingga informasi yang dihasilkan dapat kita pergunakan untuk memperbaiki butir soal dan tes. Analisis butir soal ini terdapat 6, yaitu yang pertama analisis kualitas soal. Nah, analisis kualitas soal itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini tuh yang dimaksudkan sebagai kayak penelaah khusus yang berkaitan dengan kelayakan pengetahuan yang ditanyakan. Yang kedua yaitu analisis kuantitatif. Nah, kuantitatif ini itu butir soalnya sering dikenal dengan istilah analisis empirik. Jadi analisis ini itu dilaksanakan dengan mengukur beberapa kriteria kualitas soal seperti validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh atau distraktor. Nah, yang saya jelaskan selanjutnya yaitu reliabilitas. Oke teman-teman, reliabilitas adalah konsistensi dari suatu tes dalam mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga pengukuran ini tuh memberikan informasi yang dapat dipercaya. Jadi hasil pengukurannya ini tuh bisa dikatakan yang mempunyai reliabilitas yang tinggi. Ya, apabila pengukuran pertama dan kedua menunjukkan hasil yang hampir sama, itu kayak sebaliknya apabila pengukuran pertama dan kedua itu jauh berbeda, maka reliabilitas suatu tes mempunyai reliabilitas rendah. Jadi inti pokok dari reliabilitas itu sejauh mana hasil dari suatu pengukuran dapat dipercaya. Nah, selanjutnya yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran adalah peluang untuk menjawab benar pada suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Jadi tingkat kesukaran ini tuh menunjukkan proporsi peserta didik yang dapat mengerjakan soal secara benar dari suatu
soal ini. Nah, yang selanjutnya yaitu daya pembeda. Daya pembeda adalah suatu indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok atas peserta didik yang berprestasi tinggi dan dari kelompok bawah peserta didik yang berprestasinya rendah. Jadi daya pembeda ini tuh kayak kemampuan soal untuk dapat membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Yang selanjutnya yaitu distribusi jawaban atau bisa disebut dengan distraktor atau pengecoh. Nah, di tahap ini itu distribusi jawaban yaitu pokok soal atau alternatif jawaban. Jadi maksudnya gini teman-teman, distribusi jawaban atau pengecoh ini tuh biasanya berfungsi apabila semakin rendah tingkat kemampuan peserta didik itu semakin banyak memilih pengecoh, atau makin tinggi tingkat kemampuan peserta tes atau peserta didik akan semakin sedikit memilih pengecoh. Jadi seperti gini ya, dari tadi itu yang anak dengan kelompok rendah itu mendapatkan nilai 60, tetapi di rapotnya kita isi nilai 80. Nah, berarti ini ada campuran nilai ya kan? Berarti ini ada pengecohnya. Pengecohnya ini bisa dari sifat, dari nilai ujian ulangan harian, atau seperti kelakuan selama di sekolah itu bagaimana, apakah menunjukkan nilai profil belajar Pancasila, seperti itu. Nah, bisa kita lihat juga di contoh analisis soal ini ya teman-teman. Jadi kalau satu soal itu benar akan mendapatkan nilai 1, namun jika salah akan mendapatkan nilai 0. Jadi gini teman-teman, indeks di analisis butir soal itu 0 berarti kan salah, kalau 1 itu berarti benar. Di sebelahnya soal itu ada jumlah, maka di situ nanti akan dijumlah. Contoh di nomor 1 itu namanya Alfian, dia benarnya ada 8, salahnya ada 3, maka jumlahnya 8. Dan di situ ada beneran lagi, oh itu ada benarnya 5, maka jadinya 85. Mungkin dari jumlah itu hasil dari butir-butir soal tersebut seperti itu. Nah, pembahasan terakhir yaitu tentang pengolahan hasil belajar. Pengolahan hasil belajar adalah serangkaian proses untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna untuk pengambilan keputusan. Jadi, pengolahan hasil belajar ini hasil dari analisis butir soal. Seperti ini loh. Analisis butir soal itu dikembangkan menjadi pengolahan hasil belajar. Nah, teman-teman, di sini sudah saya cantumkan contoh pengolahan hasil belajar. Yang saya cantumkan ini yaitu rekap nilai. Rekap nilai mulai dari nilai harian, nilai PTS, dan nilai PAS. Dan untuk keterangannya sebenarnya dari pihak sekolah yang saya minta itu masih kosong teman-teman. Dan di sini bisa kita lihat ya, dalam tabel rekap nilai itu terdapat nomor itu menurut absen dan nama, jenis kelamin, nilai harian, nilai PTS, BAS, dan keterangan. Untuk nomor 1 atau absen 1 dengan nama Alfian Putra Andika, jenis kelamin laki-laki, nilai hariannya rata-rata mendapatkan 95, nilai PTS dan BAS juga mendapatkan 95. Jadi saya itu seringkali menemukan ini keluh dari wali murid. Contohnya seperti ini, kenapa sih anak saya ini loh memberikan lembar ujian dengan nilai 80 tetapi di rapotnya ini 90? Apakah guru ini salah memberikan nilai atau bagaimana, seperti itu? Jadi sebenarnya tuh tidak teman-teman. Nilai 80
itu kan dari hasil anaknya, hasil peserta didik mengerjakan. Nah, yang mendapatkan nilai 10 lagi itu karena peserta didik dia tuh memberikan sebuah kayak menerapkan profil pelajar Pancasila dalam sikapnya dan atau menerapkan materi di lingkungan sekitar. Itu sangat berpengaruh juga ya teman-teman untuk nilai, atau bisa disebut dengan kayak seperti ini. Oh, ternyata anak ini sopan santunnya baik, itu bisa masuk ke profil pelajar Pancasila bertakwa. Oh, anak ini suka membantu, berarti ikut profil pelajar Pancasilanya gotong royong, dan itu akan mendapatkan nilai juga. Atau bisa disebut dengan kata pengecoh atau distraktor yang tadinya sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk keterangan tadi kan saya udah bilang dari awal ya, kalau saya mendapatkan rekap nilai ini keterangannya kosong, berarti saya harus mencari dulu keterangan nilai A, B, C-nya. Nah, bagaimana sih caranya? Tetapi di sini saya juga mohon maaf ya teman-teman, saya sudah observasi dari ini ya, observasi ke sekolah yang melakukan atau menghitung secara manual itu sangat minim teman-teman, dikarenakan sekarang ya kemajuan zaman, apalagi teknologi yang semakin canggih, kurikulum yang sudah berkembang, itu sudah memakai Microsoft Excel teman-teman. Di sini saya juga mencoba dengan cara Microsoft Excel pakai lookup dan if. Namun yang mungkin setiap teman-teman ini mempunyai kemampuan, oh sayanya lebih nyaman pakai lookup atau saya lebih nyamannya dengan if, itu terserah kalian teman-teman, dan hasilnya itu sama. Tapi kita harus merangkai dulu. Contohnya kayak gini, di sebelah kanan itu kan terdapat nilai dan huruf yang saya warnai orange. Nah, nilai 0 itu menggambarkan huruf E yang berartikan tidak layak. Nah, nilai 50 hurufnya D berartikan layak. Nah, nilai 65 mendapatkan huruf C berarti yang mengartikan baik. Nah, yang nilai 75 memberikan huruf B yang berartikan sangat baik. Mohon maaf teman-teman, seperti gini. Kalau 75 itu huruf B yang mengartikan baik, yang A itu lebih yang sangat tinggi ya. 90 itu mengartikan sangat baik, atau bisa dibilang anak ini sudah layak, sudah menguasai materi, sudah menguasai secara kognitif, afektif, seperti itu. Maka dari itu teman-teman, jika kita sudah merangkainya mulai dari awal tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu kita harus merangkai dulu instrumen tesnya, bagaimana kegiatan pertemuan atau kegiatan pembelajarannya, tujuan pembelajarannya seperti apa, terus sarana prasaranya itu bagaimana, dan terus penilaiannya itu seperti apa, kayak gitu. Nah, selanjutnya menyusun tes itu yang bagaimana, apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita pertimbangkan, dan menilai setiap soal itu kita kasih poin berapa, seperti itu masuk di analisis butir soal ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan datanya ke pengolahan hasil belajar. Dari tahap itu sudah selesai, maka kita bisa memasukkan di dalam rapot. Kalau dimasukkan di dalam rapot, jadi wali murid itu akan paham, oh ternyata ini loh hasil anak saya, seperti itu teman-teman. Nah, dari 3 pembahasan yang sudah saya jelaskan, semoga teman-teman bisa memahami dengan mudah, dan jika terdapat salah dalam ucapan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya istiqomah izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan komen.